Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apa yang harus dilakukan, apakah hold, cut loss, atau malah buy. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, jika ada saham di portfolio kamu yang saat ini mengalami penurunan sangat signifikan, apa yang harus dilakukan? Apakah harus melakukan pembelian lagi atau average down? Apakah harus hold atau malah cut loss? Pada video ini saya mau menampilkan hal-hal yang sebaiknya kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Dan semoga hal ini bisa memberikan referensi bagi kamu agar supaya keputusan yang diambil semakin matang. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Yang pertama, seberapa yakin harganya akan naik lagi? Poin ini penting karena kamu juga harus memiliki keyakinan apakah harga yang saat ini mengalami penurunan kedepannya akan mengalami kenaikan lagi. Tentu untuk memiliki keyakinan ataupun ragu, kamu harus memiliki data dan berbagai pertimbangan. Entah itu dari aspek fundamental, entah itu dari aspek prospek ke depan, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan melihat beberapa poin pentingnya. Ini merupakan contoh kasus dari saham Bank BNI atau Bank Negara Indonesia. Seperti yang kamu lihat berdasarkan grafik harga saham ini, dulunya harga saham BNI pernah menyentuh angka Rp5.000 pada sekitaran tahun 2018, namun kemudian pada tahun 2020 saat terjadi pandemi dan krisis mengalami penurunan hingga harganya di bawah Rp2.000. Itu artinya jika dibandingkan dengan harga tertinggi sebelumnya di angka Rp5.000, terjadi penurunan yang bahkan melebihi 50% hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Jika kamu berada pada posisi saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan hold, buy, atau malah cut loss? Mungkin jika kita berbicara di masa sekarang akan lebih mudah karena kita tidak mengalaminya. Tapi bagi mereka yang mengalami kondisi pada saat itu, tentu akan lebih sulit untuk menentukan posisi. Jika kita lihat, untuk dari sisi PBV-nya, PBV di tahun 2018 memang BNI sudah berada pada angka yang cukup tinggi karena di atas rata-rata PBV-nya, yaitu sekitar 1,5 sampai 1,8 kali. Dan saat harga sahamnya mengalami koreksi, PBV-nya terjun bebas juga hingga menyentuh angka di bawah 0,72 kali dan berada di bawah rata-rata PBV-nya. Dari data sederhana ini saja sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa pada tahun 2018 harga saham BNI sempat dijual pada PBV yang cukup premium dan pada saat terjadinya penurunan harga saham, PBV-nya menjadi lebih murah jika dilihat dari grafik 10 tahun terakhir ini. Nah, coba kita bandingkan dengan satu saham lagi. Saya tidak akan menyebutkan nama sahamnya, tapi dari data ini kamu bisa lihat. Harga sahamnya pernah berada di angka di atas Rp1.000, namun terjun bebas hingga saat video ini dibuat tersisa di angka Rp140. Dari aspek PBV, dulunya juga masih PBV-nya cukup premium dengan angka sekitaran di atas 1 kali. Tapi PBV-nya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan pada tahun 2020 sama seperti BNI tadi, PBV-nya turun di bawah PBV rata-ratanya, yaitu di bawah 0,61 kali. Tapi sayangnya, per tahun 2025 ini, harga sahamnya bukan kembali naik tapi malah turun lagi hingga menyentuh PBV 0,14 kali saat video ini dibuat. Bisa kamu lihat perbedaan antara BNI dan saham kedua yang kita bahas ini. Sebenarnya saham kedua yang kita bahas ini juga merupakan salah satu saham yang cukup terkenal di Indonesia dan cukup banyak orang yang tertarik dengan saham ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kondisinya berbeda jauh dengan saham BNI yang pertama tadi kita bahas? Kondisinya sebenarnya sama, yaitu harga saham yang awalnya berada di atas PBV rata-rata mengalami penurunan hingga menyentuh PBV di bawah rata-ratanya pada tahun sekitaran 2020. Tapi pertanyaannya, kenapa terjadi perbedaan di sini? Harga saham BNI mengalami kenaikan lagi dan harga saham yang kedua kita bahas ini harganya di situ-situ saja atau bisa dikatakan malah mengalami sedikit penurunan dengan angka PBV yang hanya 0,14 kali. Bukankah dari aspek PBV sudah sangat menarik? Tapi pertanyaannya, kenapa harga sahamnya belum naik-naik? Nah, mungkin ada orang-orang tertentu yang justru melihat ini sebagai kesempatan. Tapi ada orang juga yang melihat ini sebagai value trap di mana harga sahamnya mengalami penurunan dengan PBV yang murah, harga sahamnya tidak naik-naik. Untuk itu saya mau mengatakan kepada kamu, semuanya tergantung kepada cara pandang dan keyakinan kamu sendiri. Apakah kamu yakin saham kedua ini bisa akan kembali naik di kemudian hari? Tentu setiap orang punya pertimbangannya dan punya keputusannya yang berbeda-beda. Bisa saja kamu yakin, bisa saja tidak yakin. Jika kamu yakin, mungkin kamu bisa hold atau bahkan averaging down. Tapi jika kamu tidak yakin, mungkin kamu bisa melakukan cut loss. Hal yang sama terjadi seperti saham BNI ini di tahun 2020.
Tentu, ketakutan yang dirasakan oleh pemegang saham di tahun 2020 ini tidak akan sama seperti tahun 2025 ataupun tahun 2024 saat harga sahamnya mengalami penurunan. Memang di tahun 2025 ini harga sahamnya turun, tapi tidak sesignifikan tahun 2020 jika dibandingkan dengan harga tertingginya. Dari aspek PBV juga pada tahun 2020 sudah turun sangat signifikan. Nah, itu merupakan poin pertama yang harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Poin kedua, dengan sentimen negatif yang ada, apakah kamu tetap bertahan? Ini merupakan contoh data histori dari laba BNI sepanjang beberapa tahun terakhir. Saya mau soroti untuk tahun 2020, bisa kamu lihat. Pada Q3 mereka tidak mencetak laba tapi malah mencetak kerugian dengan angka 137. Di Q4 bukannya membaik tapi malah lebih turun lagi. Ruginya membesar menjadi 1 triliun lebih. Dan itu artinya selama tahun 2020 dari Januari sampai Desember mereka hanya mencetak laba 3,2 triliun. Dari yang awalnya 15,3 triliun di tahun 2019. Dengan kondisi sentimen negatif seperti ini, apakah kamu masih yakin dengan perusahaan tersebut atau tidak? Silahkan kamu lihat lagi di portofoliomu. Saham yang kamu miliki itu labanya bagaimana? Apakah naik atau turun? Dan dengan kondisi seperti itu, apakah kamu masih mau tetap bertahan? Memang pada tahun 2020 ini, kondisi BNI bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja, di mana dengan berbagai sentimen negatif yang ada. Dan kita bisa melihat dari aspek harga sahamnya juga yang memang mengalami penurunan sangat signifikan. Apalagi PBV-nya sempat di bawah PBV 0,72 kali. Ditambah lagi dengan adanya sentimen negatif seperti saat ini, bagaimana kamu akan merasakan dan merespon dari aspek BNI ini. Dengan adanya kerugian yang dialami selama 2 kuartal berturut-turut, bukannya lebih baik malah tambah lebih besar ruginya, apakah kamu masih yakin dengan saham tersebut? Mungkin kembali lagi, jika kita melihat flashback dari masa sekarang, hal ini terkesan seperti biasa saja. Oh, ini kan saham BNI, sahamnya bagus, kita hold saja. Tapi bagaimana jika kamu berada pada posisi di tahun 2020 dan tahun 2021? Apakah kamu siap merespon hal yang sama, ataukah mungkin kamu sudah cut loss? Itu merupakan hal kedua yang harus kamu pertimbangkan. Poin ketiga, apakah ada uang tunggu yang kamu dapatkan selama proses menunggu? Tentu untuk menunggu harga saham yang mengalami penurunan di atas 50% itu kembali lagi memiliki proses yang lama. Kita lihat saja contohnya seperti saham BNI, saat harga sahamnya mengalami koreksi di tahun 2020, butuh waktu yang cukup lama untuk harganya menyentuh angka di 5.000 lagi. Kita katakan mungkin sekitaran tahun 2023. Itu artinya ada butuh waktu sekitar 2-3 tahun. Bahkan pada tahun 2024 sempat mencetak all time high-nya. Nah, dari proses periode waktu tunggu itu sekitaran 2-3 tahun, apakah kamu memiliki uang tunggu yang bisa masuk kepada rekeningmu secara rutin dari tahun ke tahun? Ini penting. Kenapa? Karena meskipun angka dividennya itu kecil atau uang tunggu itu, tapi sebenarnya itu merupakan salah satu efek psikologi yang bisa membuat kamu semakin tenang dalam memiliki saham tersebut dalam jangka panjang. Setidaknya meskipun kamu belum jual sahamnya, kamu sudah memperoleh profit dari saham yang kamu beli. Kita lihat sekilas untuk historical dividend saham BNI. Nah, pada tahun 2021, angka dividen per share-nya mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal itu disebabkan karena seperti yang tadi kita bahas, laba di tahun 2020-nya mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Seperti yang kamu tahu, laba di tahun 2020 ini akan dibagikan tahun setelahnya, yaitu tahun 2021. Hal itulah yang menyebabkan kenapa dividen per share di tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, tapi di sini kamu bisa lihat, meskipun labanya mengalami penurunan, perusahaan tetap berkomitmen untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Mungkin angka dividen per share-nya itu kecil karena labanya juga kecil, tapi setidaknya di sini perusahaan tetap berkomitmen untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Poin keempat, prospek kedepannya bagaimana? Ini juga penting, setelah kamu lihat poin 1, 2, dan 3, barulah kita lihat prospeknya seperti apa. Karena pada intinya, kita harus memiliki keyakinan dari dalam dulu untuk melihat di masa depan apakah kita masih yakin dengan saham tersebut atau tidak. Jika di masa sekarang saja kita sudah tidak yakin, bagaimana kita bisa melihat masa depan? Nah, untuk poin keempat ini, prospek masa depannya merupakan salah satu hal juga yang harus kamu pertimbangkan. Karena ada juga beberapa saham yang mungkin di masa lalu itu bagus, tapi di masa sekarang juga sudah tidak bagus. Tapi sebaliknya, ada perusahaan yang mungkin di masa lalu itu terkesan tidak bagus, tapi di masa sekarang cukup menarik. Begitu juga dengan masa sekarang dan masa depan. Mungkin ada saham-saham tertentu yang saat ini terlihat bagus, tapi belum tentu di masa depan prospeknya juga bagus. Untuk itulah hal ini harus kamu pertimbangkan sebelum untuk mengambil keputusan apakah ingin hold, buy, atau cut loss.
Poin kelima, bagaimana jika dalam 10 tahun ke depan harganya belum balik ke all time high-nya lagi? Nah, ini merupakan pertanyaan penting yang harus kamu jawab sebelum kamu mengambil keputusan. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Berapa lama harga sahamnya bisa balik lagi ke angka all time high-nya. Dan itu juga belum tentu. Mungkin saja harganya bukan naik tapi malah turun lebih dalam lagi. Dan intinya, kamu harus memiliki secondary opinion apabila kamu ingin tetap hold saham tersebut. Bagaimana jika harganya belum balik lagi ke all time high dalam 10 tahun ke depan? Nah, itulah pentingnya kenapa saya selalu menekankan tentang dividen. Kenapa? Karena hal ini menjadi uang tunggu saat kamu melakukan proses untuk menunggu saham tersebut kembali ke angka yang kamu harapkan. Contohnya seperti saham BNI. Karena pada video ini kita membahas saham BNI, jadi saya gunakan saja contoh sahamnya. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Bisa kamu lihat di sini, untuk dividen per share BNI bisa dikatakan cukup konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun. Sebagai informasi, mereka pernah stock split pada tahun 2023 sebanyak 1:2, sehingga untuk angka dividen per share yang berada pada kotak berwarna merah ini harus kamu bagi dua dulu agar supaya sesuai dengan angka stock splitnya. Dan dari data ini kamu bisa lihat bahwa BNI konsisten membagikan dividen setiap tahun setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Apalagi dengan angka dividen per share yang cukup menarik dari tahun ke tahun. Dan hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan apabila kamu ingin hold saham tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Terlepas kamu ingin mencari capital gain ataupun dividen, tapi setidaknya dalam proses kamu menunggu itu, setidaknya kamu harus memiliki uang tunggu yang kamu akan peroleh secara rutin setiap tahunnya. Dan dividen merupakan salah satu poin menarik yang bisa kamu pertimbangkan. Poin keenam, dana yang dipakai itu uang dingin atau uang panas. Nah, dari poin 1 sampai 5 kita membahas dari segi skenario dan strategi serta analisanya. Pada poin ke-6 ini kita membahas dari sumber dana yang kamu gunakan. Apakah itu uang dingin atau uang panas? Jika uang dingin atau uang yang belum akan kamu gunakan dalam waktu dekat, sebenarnya itu sah-sah saja dan itu tentunya akan lebih bagus dibandingkan itu merupakan uang panas. Karena jika yang kamu gunakan adalah uang panas atau uang yang akan segera kamu gunakan dalam beberapa waktu dekat ini, maka analisa poin 1-5 menjadi tidak relevan atau menjadi sia-sia. Karena tentu saja jika dana yang kamu gunakan adalah uang yang akan kamu pakai nantinya dalam waktu yang dekat, maka hal itu sebenarnya tidak bisa digunakan di pasar saham. Dengan kata lain, kamu terlalu meresikokan uang yang kamu miliki karena tidak ada jaminan harga sahamnya akan kembali naik pada saat kamu sudah memerlukan uang tersebut. Dan ini merupakan salah satu poin penting yang harus kamu ingat sebagai investor saham, di mana jangan pernah gunakan uang panas dalam melakukan pembelian saham. Meskipun kamu yakin 100% dengan saham tersebut, tapi kamu tidak tahu di masa depan seperti apa. Apakah harga sahamnya bisa naik atau turun? Bisa saja seperti tahun 2025 ini, kita berharap mungkin harganya naik, tapi pada kenyataannya harganya turun lebih dalam lagi. Semoga dengan video ini kamu memiliki referensi sebelum mengambil keputusan apakah ingin hold, buy, atau cut loss. Apakah kamu pernah merasa cemas ketika harga saham jatuh? Atau sebaliknya, terlalu serakah ketika harga saham terus naik? Kamu bukan satu-satunya. Banyak investor yang terjebak dalam dua kondisi emosi yang paling kuat mempengaruhi keputusan mereka, yaitu takut dan serakah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik psikologi ini? Kenapa ketakutan dan keserakahan bisa mempengaruhi harga saham dengan begitu besar? Mari kita bahas. Psikologi investasi adalah sudut pandang yang mempelajari bagaimana perilaku dan emosi investor mempengaruhi keputusan mereka dalam pasar saham. Dalam dunia investasi, ada dua emosi yang sering kali mendominasi, ketakutan dan keserakahan. Kedua emosi ini tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat menyebabkan volatilitas harga saham yang besar. Kenapa satu saham yang sama pada harga yang sama, ada yang menganggap murah sehingga dibeli, ada juga yang menganggap mahal sehingga dijual. Nah, jangankan saham, air mineral saja bisa begitu. Kamu bisa lihat perbandingannya di sini. Untuk gambar di atas, air mineral dijual dengan harga 90.000. Dan untuk gambar di bawah, air mineral juga dijual dengan harga 16.200. Pertanyaannya, apakah harga di atas yang mahal atau harga di bawah yang murah? Kamu tentu bisa menentukan pilihanmu. Itu tergantung dari segmen atau di mana kamu membeli air minum tersebut. Mungkin jika kamu membelinya di restoran bintang 5, harga 90.000 ini bisa dikatakan masih masuk akal. Tapi apabila kamu membeli di swalayan atau toko-toko kecil, mungkin harga 90.000 ini jadi tidak masuk akal.
Begitu juga sebaliknya dengan air mineral dengan harga 16.200. Apabila kamu membelinya di restoran bintang 5, mungkin harga ini akan menjadi murah. Tapi apabila kamu membelinya di toko-toko kecil, mungkin harga 16.200 ini bisa dikatakan masuk akal. Ketakutan sering muncul ketika harga saham tiba-tiba turun tajam, memicu reaksi panik. Sebaliknya, keserakahan muncul ketika harga saham terus naik, dan investor merasa bisa kehilangan peluang besar jika tidak ikut membeli. Ketakutan adalah salah satu emosi yang paling kuat dalam investasi saham. Ketika pasar saham mulai turun, banyak investor cenderung panik dan mengambil keputusan terburu-buru, seperti menjual saham mereka tanpa analisis yang mendalam. Kita cenderung lebih membekas saat mengalami kerugian daripada memperoleh keuntungan. Kerugian sebesar 10 juta dirasakan jauh lebih menyakitkan dibandingkan keuntungan 10 juta. Ketakutan ini membuat investor lebih memilih untuk menghindari kerugian, meskipun itu berarti kehilangan kesempatan besar untuk bangkit kembali. Kenapa bisa seperti itu? Mari simak perhitungan berikut ini. Ini merupakan perbandingan. Pada simulasi pertama, harga belinya adalah 1.000 dan harga turun ke angka 800. Itu artinya kamu mengalami floating loss sebanyak 20%. Nah, sebaliknya, harga di 800 kembali ke 1.000, berarti kamu harus profit 25%. Dengan selisih harga yang sama, yaitu Rp200 dari 1.000 ke 800 dan 800 ke 1.000, kamu bisa lihat sini. Untuk menghasilkan profit, kamu butuh usaha yang lebih besar dibandingkan mengalami kerugian. Nah, kita lihat untuk realita yang mungkin lebih yakin lagi. Apabila harga beli 1.000 dan turun ke angka 500, itu artinya kamu mengalami kerugian 50%. Nah, tapi apabila harga di 500 dan kembali saja ke angka awalnya yaitu 1.000, kamu harus profit 100%. Kamu bisa lihat di sini kan, kenapa orang saat mengalami kerugian akan lebih membekas dibandingkan saat mengalami keuntungan. Karena mereka membutuhkan usaha yang lebih keras untuk sekedar mengembalikan modal mereka. Di sisi lain, keserakahan muncul ketika harga saham naik. Investor merasa terdesak untuk membeli lebih banyak saham karena takut kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Inilah yang kita sebut sebagai greed atau keserakahan. Keserakahan seringkali menyebabkan investor membeli saham pada harga yang sudah terlalu tinggi, mengabaikan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Ini terjadi karena mereka merasa yakin bahwa harga saham akan terus naik. Namun, emosi ini dapat beresiko besar, karena harga saham yang tinggi belum tentu mencerminkan nilai fundamental yang sesungguhnya. Ketakutan dan keserakahan tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Ketika banyak investor menjual saham karena takut, harga saham bisa jatuh drastis. Sebaliknya, ketika banyak investor membeli saham dengan harapan harga akan terus naik, pasar bisa mengalami bubble atau gelembung yang akhirnya meledak suatu saat nanti. Kita lihat sebagai contoh kasusnya. Kamu bisa lihat, pada garis berwarna hijau ini, dulunya harga saham berada pada kisaran yang saya tentukan ini, kemudian naik signifikan hingga menyentuh angka tertingginya. Nah, bagi mereka yang melakukan keserakahan, mungkin mereka akan berpikir pada titik ini, harga bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi realitanya, harga bukan naik, melainkan terjun bebas hingga berada pada titik yang sangat rendah ini di tahun 2025. Artinya, mereka yang membeli di titik paling tinggi ini mengalami floating loss yang sangat signifikan. Tapi, berbeda dengan mereka yang membeli di titik di tahun 2015 hingga 2016 ini dan menjual di tahun 2019. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola psikologi ketakutan dan keserakahan ini? Berikut beberapa tips untuk kamu. Pertama, tetapkan rencana investasi yang jelas. Memiliki tujuan dan strategi investasi yang jelas akan membantu kamu tetap tenang saat pasar bergejolak. Kamu fokus kemana? Capital gain atau dividen? Jika harga saham turun dan dividen tetap kamu terima, apakah kamu harus panik? Begitu juga sebaliknya. Selain itu, kamu juga bisa lihat, kamu time frame jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin jangka pendek, jika harganya turun, kamu akan panik. Tapi jika kamu time frame jangka panjang dan dana itu belum akan digunakan, tentu bisa lebih tenang. Diversifikasi portofolio atau money management. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi atau money management yang baik, kamu bisa meminimalkan risiko besar yang disebabkan oleh ketakutan dan keserakahan pada saham tertentu. Misalnya, kamu membeli saham dan harga sahamnya turun. Apabila kamu masih memiliki dana untuk average down, seharusnya psikologimu bisa menjadi lebih tenang. Tapi apabila dana kamu sudah habis, mungkin kamu menjadi lebih panik. Ketiga, kontrol emosi. Cobalah untuk tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang cepat.
Pastikan kamu tidak membuat keputusan yang impulsif berdasarkan emosi. Ini tentu tidak hanya di pasar modal, tapi dari segi kehidupan kita secara keseluruhan. Entah itu keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam keluarga, keputusan dalam hubungan, dan lain-lain. Intinya, saat kita merasakan emosi yang bergejolak, sebaiknya jangan mengambil keputusan saat itu, karena biasanya kita menjadi tidak rasional. Keempat, gunakan dasar dalam pengambilan keputusan. Memahami alasan di balik pergerakan harga saham bisa membantu kamu membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Kamu tahu alasan kenapa jual, dan kamu tahu juga alasan kenapa harus beli saham tersebut. Ketakutan dan keserakahan adalah bagian dari sifat manusia. Tetapi dalam dunia investasi, penting untuk mengelola emosi-emosi tersebut agar bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Dengan memahami psikologi pasar, kita bisa menghindari jebakan emosi yang dapat merugikan kita. Sebagai informasi, apabila kamu mau belajar lebih detail tentang psikologi saham, baik itu hubungan antara rasional dan emosional, masalah takut dan serakah, respon terhadap profit dan loss, apa yang harus dilakukan saat harga turun, bagaimana menyikapi saat harga naik, strategi minim psikologi, dan lain-lain, mungkin ebook psikologi saham ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan chat WA pada nomor di awal dan di akhir video. Pasar saham dapat memberikan peluang besar bagi para investor, tetapi juga penuh dengan jebakan yang bisa merugikan. Jebakan pasar saham adalah situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan investor membuat keputusan yang buruk, yang akhirnya mengarah pada kerugian. Jebakan ini seringkali terjadi karena emosi, ketidaktahuan, atau pengaruh eksternal yang menyesatkan. Berikut adalah beberapa jebakan umum di pasar saham dan cara untuk menghindarinya. Pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan peluang besar yang seringkali mendorong investor untuk membeli saham secara terburu-buru ketika harga saham sedang naik tajam. Begitu juga menjual saham terburu-buru saat harga sedang turun tajam. Banyak orang membeli saham karena melihat orang lain mendapatkan keuntungan besar tanpa melakukan riset yang cukup detail. Begitu juga sebaliknya. Banyak yang menjual saham hanya karena takut harganya turun lebih dalam lagi dan berita yang beredar di mana-mana. Contoh misalnya, saat harga saham sebuah perusahaan teknologi melonjak 30% dalam waktu singkat, investor tergoda untuk ikut membeli saham tersebut tanpa mengevaluasi valuasi atau prospek jangka panjangnya. Bagaimana cara menghindarinya? Penting untuk tetap tenang dan melakukan riset mendalam tentang saham yang akan dibeli. Jangan tergoda oleh tren sementara atau keputusan orang lain. Selalu tentukan batasan dan tujuan investasi kamu sendiri. Poin kedua, overconfidence atau terlalu percaya diri. Overconfidence terjadi ketika seorang investor merasa terlalu yakin dengan kemampuan atau pengetahuan mereka, yang menyebabkan mereka mengambil resiko yang lebih besar dari yang seharusnya. Artinya, mereka tidak lagi mau mendengar perkataan orang lain, tidak mau mendengar masukan orang lain, dan hanya berpikir bahwa mereka yang paling tahu segalanya. Contoh, investor yang terlalu percaya diri mungkin terus-menerus membeli saham berdasarkan prediksi pribadi, tanpa mempertimbangkan analisis fundamental atau teknikal yang lebih luas. Tentu kita harus memiliki keyakinan saat akan membeli saham berdasarkan analisa kita pribadi. Tapi itu bukan berarti kita langsung menutup mata dengan berbagai pendapat dan berbagai fakta yang ada di lapangan. Kita juga harus melihat dari dua sisi. Cara menghindarinya, kenali keterbatasan kamu dan lakukan riset yang komprehensif. Jangan biarkan rasa percaya diri berlebihan mengaburkan penilaian kamu terhadap suatu saham atau perusahaan. Poin ketiga, membeli berdasarkan rumor atau berita sensasional. Banyak investor yang terjebak dalam investasi berdasarkan rumor atau berita sensasional yang beredar, tanpa verifikasi sumbernya. Hal ini seringkali mengarah pada keputusan yang terburu-buru dan merugikan. Contoh, berita tentang sebuah perusahaan yang akan segera diakuisisi bisa menyebabkan lonjakan harga saham. Namun jika ternyata informasi tersebut tidak benar, investor yang membeli saham berdasarkan rumor ini bisa mengalami kerugian. Sudah banyak contoh kasusnya di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana cara menghindarinya? Pastikan untuk memeriksa keakuratan informasi sebelum bertindak. Selalu lakukan analisis mendalam dan gunakan sumber informasi yang terpercaya. Poin keempat, panic selling, menjual karena ketakutan. Salah satu jebakan terbesar adalah menjual saham dengan kondisi panik ketika harga saham turun tajam. Padahal ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk menjual. Banyak investor yang merasa takut akan kerugian lebih besar dan akhirnya menjual saham pada titik terendah hanya untuk melihat harga saham tersebut rebound kemudian. Contoh, harga saham sebuah perusahaan jatuh drastis karena rumor negatif sementara
Dasar fundamental perusahaan tersebut tetap kuat. Investor yang takut akan kehilangan lebih banyak uang memutuskan untuk menjual, padahal saham tersebut kemudian naik kembali. Alhasil, dia menyesal. Cara menghindari, tentukan strategi keluar kamu sebelum membeli saham dan stick to the plan. Artinya, sebelum memencet tombol buy untuk pertama kali, kamu sudah tahu ingin beli di harga berapa, ingin dijual di harga berapa. Jangan biarkan emosi kamu mengambil alih keputusan investasi. Pertimbangkan jangka panjang dan pastikan kamu beli saham yang memiliki fundamental kuat apabila kamu seorang fundamentalis. Poin kelima, mengejar keuntungan cepat atau short term thinking. Banyak investor yang terjebak dalam pola pikir ingin mendapatkan keuntungan cepat dalam waktu singkat, tanpa memperhatikan prospek jangka panjang dari saham tersebut. Contoh, seorang investor membeli saham karena harganya naik dalam beberapa hari terakhir, tanpa memeriksa prospek keuangan dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Cara menghindarinya, fokuslah pada investasi jangka panjang dan analisis fundamental yang mendalam. Hindari membeli saham hanya karena fluktuasi harga jangka pendek. Berikut ini kesimpulannya. Pasar saham memang menawarkan peluang besar, tapi juga dipenuhi dengan jebakan yang bisa menyebabkan kerugian besar jika tidak berhati-hati. Untuk menghindari jebakan ini, investor perlu memiliki pendekatan yang disiplin dan rasional. Fokus pada riset yang mendalam dan menjaga emosi agar tidak terjebak dalam keputusan yang didorong oleh ketakutan atau keserakahan. Ingatlah bahwa investasi saham bukan jalan pintas untuk kaya, melainkan proses jangka panjang yang membutuhkan ketekunan dan kebijaksanaan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.